Hidup selalu penuh dengan tantangan, dan kita selalu hidup dalam ketidakpastian. Manusia adalah makhluk yang paling adaptif terhadap perubahan. Uni Eropa mengucurkan biaya yang besar untuk proyek ekstraterestrial. Tim proposisi gagal mendefinisikan mosi tentang narasi Galactical Zoo. Galactical Zoo adalah hipotesis ilmiah yang menganggap manusia itu diawasi oleh alien atau makhluk lain, yang membuka kemungkinan adanya makhluk lain di jagat raya. Ilmuwan telah menemukan lebih dari puluhan juta eksoplanet atau mungkin lebih dalam proyek ini, yang semakin membuka kemungkinan adanya kehidupan lain di jagat raya. Pada perdebatan kali ini, saya akan memberikan 3 poin pertentangan dan sebuah argumen untuk perdebatan kali ini. Saya masuk ke dalam poin pertentangan. Tim pemerintah mengatakan mereka memiliki 2 parameter, dan parameter pertama adalah mereka mengatakan suatu proyek harus memiliki keuntungan yang konkret sehingga dana dapat dikucurkan untuk proyek tersebut. Namun pada akhir argumen, tim pemerintah memberi solusi yaitu harus mengalokasikan dana karena ada urgensi lain. Urgensi tersebut hanya pemerintah yang bisa lakukan karena tidak memiliki keuntungan, sehingga pihak-pihak swasta manapun tidak akan mengucurkan dana yang sedemikian banyaknya untuk proyek tersebut. Kita dapat lihat di sini bahwa adanya ketidakkonsisten dari tim proposisi dalam mendefinisikan keuntungan yang mereka maksud. Apakah keuntungan tidak berupa benefit finansial atau keuntungan yang memang tidak dirasakan keuntungan ekonomisnya, tapi dirasakan untuk kehidupan manusia. Padahal nyatanya proyek ekstraterestrial ini memiliki keuntungan, walaupun tidak memiliki keuntungan dalam hal finansial, tapi memiliki keuntungan lain, dan tim proposisi tidak paham atas mosi yang diberikan. Yang poin pertentangan yang kedua itu di parameter kedua, mereka mengatakan memiliki tujuan baik untuk khalayak ramai. Nyatanya lagi-lagi tim proposisi tidak paham atas tujuan mencari eksistensi makhluk lain di jagat raya. Tim proposisi juga mengatakan proyek mungkin saja gagal, dan itu tidak apa-apa asal demi kepentingan publik. Mereka memberikan contoh obat anti kanker yang mungkinan gagal dan mungkinan berhasil. Tidak apa-apa gagal karena itu untuk kepentingan halayak. Memangnya proyek ekstraterestrial ini hanya untuk demi kepentingan suatu pihak, kepentingan satu kaum tertentu? Nyatanya tidak. Ini didanai langsung oleh pemerintah Uni Eropa. Dan sekali lagi, tim proposisi tidak paham atas tujuan adanya mosi ini lahir. Mereka mengatakan kemungkinan tidak terprediksi. Iya, memang kemungkinan tidak terprediksi. Mereka bilang obat pun, ya obat juga tidak terprediksi apakah itu akan berhasil atau tidak. Proyek ekstraterestrial pun juga sama. Apakah mungkin saja bisa gagal, mungkin bisa tidak. Nah, karena kita hidup di ketidakpastian itu, dan karena tujuan dari ekstraterestrial ini juga sangat penting, tidak kalah pentingnya dari penemuan obat, maka kita juga harus tetap keep going, atau kita juga harus tetap memperjuangkan untuk menemukan planet lain atau menemukan eksistensi makhluk lain. Mereka hanya tidak mengetahui keuntungan dari penjelajahan antariksa ini. Poin ketiga adalah mereka juga mengatakan tidak akan dirasakan oleh seluruh kalangan. Kami percaya isu saat ini bukan hanya finansial, tapi sangat banyak. Contoh yang diberikan dari tim proposisi adalah obat kanker pulau tenggelam. Itu juga tidak akan dirasakan oleh seluruh kalangan. Karena apa? Karena saya merasa saya hidup di aman-aman saja, saya hidup di negara maju, saya hidup di yang pulau yang tidak akan tenggelam gitu. Mungkin tidak akan dirasakan oleh seluruh manusia. Tapi pada proyek ekstraterestrial ini mungkin akan terasa oleh seluruh kalangan karena itu berkaitan dengan eksistensi kehidupan manusia. Atau juga mungkin belum terasa sekarang, namun akan terasa nanti di generasi selanjutnya. Secara tidak langsung proyek ini masuk dalam seluruh parameter yang dibuat oleh tim proposisi. Dengan demikian, tim proposisi sudah tidak memiliki argumen sama sekali untuk dipertahankan karena seluruh argumen mereka invalid. Urgensi adanya proyek ini adalah karena terlalu banyak masalah di bumi dan menjaga spesies manusia. Makanya kita tetap mencari eksistensi dalam eksistensi makhluk lain. Tujuan adanya proyek ini juga sudah jelas, karena kita menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik di bumi. Kita dapat belajar dari makhluk lain, kita juga dapat meninggali suatu planet agar dapat meninggalkan planet bumi yang sudah semakin parah ini. Yang kami percaya dalam status quo saat ini banyak sekali masalah-masalah yang ada di bumi, tidak hanya di finansial, baik di lingkungan, baik di kesehatan, dan lain-lainnya.
Saya akan langsung masuk ke argumen saya. Satu argumen saya yaitu penjelajahan antariksa, bagaimana progresnya dan mengapa proyek ini harus dilanjutkan. Dari awal proyek ini berjalan, setidaknya sudah banyak sekali penemuan eksoplanet yang mendukung penelitian ini. Mengapa penemuan eksoplanet tersebut penting? Karena merupakan indikator adanya kehidupan di luar. Kemungkinan proyek ini akan berhasil. Karena apa? Karena telah menemukan banyak-banyak eksoplanet. Tujuan proyek ini juga sangat jelas seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena kita menginginkan kehidupan yang layak di bumi dan ingin menjaga eksistensi manusia agar tidak punah. Namun mengapa proyek ini harus berhasil? Sebenarnya tim proposisi menyadari betul masalah yang kita hadapi saat ini di bumi, seperti masalah kesehatan, lingkungan, finansial, dan lain-lain. Proyek ini hadir bukan semata-mata mencari eksistensi alien, namun sekaligus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bumi. Menemukan makhluk lain sekaligus kita dapat mengidentifikasi biologis dan kita menemukan bukti bahwa adanya planet yang dapat dihuni. Karena apa? Karena suatu planet yang dapat dihuni, ciri-cirinya adalah terdapat kehidupan di sana. Ketika kita menemukan makhluk lain, otomatis hal tersebut dapat dihuni. Ketika seluruh permasalahan terlalu berat, terlalu banyak, kita dapat belajar dari makhluk lain dan menemukan hunian baru. Kami percaya menyalurkan dana yang banyak ke proyek ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena kita menemukan alien, kita menemukan planet hunian baru dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Dari segi finansial, sumber daya planet masih utuh. Tentu saja kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Lingkungan, planet masih baru, tidak akan adanya polusi karena tidak ada kehidupan sebelumnya. Belajar dari makhluk asing seperti ilmu pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kami mengira bahwa proyek ini harus dilanjutkan atas pertimbangan eksistensi seluruh umat manusia. Bagaimana bisa mencapai planet yang sangat jauh, kita mempunyai skenario. Setidaknya kita punya kepastian. Ketika kita mempunyai kepastian dalam adanya eksoplanet yang dapat dihuni, kita dapat mengucurkan dana yang lebih lagi. Baik tidak hanya di Uni Eropa, tapi seluruh negara di dunia. Akhirnya kita meluncurkan pesawat antariksa. Atau tidak kita melakukan ledakan populasi dengan pembuahan buatan, setidaknya kita menjaga umat manusia. Oleh karena itu, proyek ini masuk dalam parameter yang diukur oleh tim pemerintah, seperti yang saya katakan tadi, dan saya telah menjelaskan poin perdebatan, argumen saya tentang penjelasan antariksa, mengapa hal tersebut penting, dampak kepada umat manusia, sehingga saya sangat bangga dengan melanjutkan proyek ini. Sekian, terima kasih.